Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofyan Nudin, Prodi Sistem Informasi dengan NIM 051462129. Sini saya akan mengerjakan tugas 2, pemrograman berbasis web. Selamat menyaksikan. Di sini kita masuk saja ke soalnya ya. Soal tugasnya, Anda diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar. Di Universitas Terbuka, pada tugas praktik kedua ini mahasiswa berfokus untuk membuat aplikasi website berbasis PUJS sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan. Tugas praktik 2, sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database tapi melalui JS. Di sini kita masuk ke Visual Code-nya. Sebelumnya saya sudah membuatnya. Sini kita masuk ke JS. Di sini ada data JS dan ini isinya ya. Sebelumnya saya sudah membuatnya. Dan di sini kita ke data bahan ajar. Ada ya isinya juga. Ini stok ada juga ya. Ini script JS nya ada juga. Sini ke stok apps nya juga ada. Lanjutnya ke tracking, dan ini hasilnya ya. Sini kita masuk lagi ke soalnya. Halaman ini menampilkan daftar stok bahan ajar untuk seluruh UT daerah. Silahkan bebas menggunakan tools bentuk lain yang menampilkan list data dalam jumlah banyak dan memilih data-data file. Teman-teman mahasiswa perlu menampilkan daftar stok bahan ajar yang terdiri dari kolom data file sebagai berikut. Kode mata kuliah, nama mata kuliah. Lanjutnya kategori mata kuliah, UT daerah, PBJ, lokasi rak, jumlah stok bahan ajar, jumlah stok spesies bahan ajar, status, dan catatan. Selanjutnya kita di sini masuk ke Visual Code-nya lagi. Sini kita masuk ke index. Kita masuk ke data.js. Sini kita mengambil emailnya dulu ya. Sini saya mengambil email nama Agus. Lalu kita copy ya. Sini kita pergi ke index. Sini ada codingannya ya. Kita coba jalankan. Sudah ya, sudah masuk, sudah berhasil. Di sini kita masukkan emailnya ya, yang tadi kita udah copy. Sekarang kita paste aja, masukkan emailnya. Dan kita masukkan kata sandinya Agus 123.
sudah berhasil ya, sudah berhasil login. Kita lanjutkan. Sini kita masuk ke informasi bahan ajar. Sini sudah ada ya. Ada kode, judul, kategori, PBJ, lokasi rak, harga, jumlah, status, dan catatan. Aksinya juga ada ya. Sini kita masuk ke soalnya lagi. Sini terdapat fitur untuk mengedit stok data bahan ajar. Ini masuk ke Visual Code. Kita masuk ke Chrome. Kita mengubah data yang jumlahnya sedikit ya. Kita ubah yang jumlahnya 7. Sini kita ubah menjadi 10 ya. Ini kita coba simpan perubahan. Berhasil diubah ya. Dan di sini jumlahnya sudah berubah menjadi 10 dan statusnya masih menipis ya, tidak berubah. Selanjutnya kita masuk ke soalnya lagi. Terdapat fitur untuk melakukan filter dan slot data stok. Silakan bebas menggunakan elemen slide DOM segment. Terdapat fitur stok berdasarkan UT daerah terdiri pilihan dari seluruh UT daerah dan daftar setiap UT daerah. Kategori mata kuliah. Sini kita masuk ke Chrome-nya lagi. Dan di sini kita masuk ke semua PBJ. Sini Jakarta ada ya. Di sini kita Surabaya ada, dan Makassar juga ada, dan Padang. Di sini Padang belum ada ya. Nah, saya belum memasukkannya. Dan satu lagi Denpasar. Denpasar juga belum ada ya. Ini kita masuk ke sini, kita masuk ke soalnya lagi. Terdapat filter yang hanya menampilkan jumlah stok quantity dari jumlah stok quantity dan jumlah stok 0 untuk menjadi daftar yang terdapat meningkatkan untuk melakukan read update bahan ajar. Terdapat fitur set yang mengurutkan berdasarkan judul, stok, dan harga. Filter dapat diset ulang menampilkan status dari stok bahan ajar. Memberikan status aman dengan menggunakan simbol yang memberikan tanda kesan aman. Di sini memberikan status menipis dengan menggunakan simbol yang memberikan kesan adanya warning. Memberikan status kosong dengan menggunakan simbol yang memberikan kesan adanya bahaya, ataupun teks berwarna merah apabila stok 0. Sini kita masuk Chrome-nya lagi. Semua PBJ. Ini kita mengubah yang jumlahnya 2 ya. Sini kita ubah menjadi menjadi 0 ya. Di sini kita ubah menjadi 0. Simpan perubahan. Berhasil, dan di sininya kosong ya, bertanda merah. Sini kita masuk ke soalnya lagi. Sini kita harus men-tracking delivery order atau DO. Halaman ini menampilkan halaman untuk tracking pengiriman DO bahan ajar seperti pada tugas praktik 1, tetapi di sini perlu menerapkan penggunaan framework PUJS.
Sini kita masuk ke Chrome-nya lagi ya. Sini kita menambahkan, sini kita tambahkan bahan ajar. Sini kita menambahkan sistem informasi perencanaan. Kita tulis kodenya dulu, PKW KWL, kodenya 2425 dan judulnya sistem informasi perencanaan. Di sini kategorinya MK wajib, pilih UPBJ-nya Jakarta aja, dan di sini harganya kita masukkan 65.000 aja, dan jumlahnya masukkan 10, 11 aja, 10 aja gitu. Sini sudah ada ya sistem informasi perencanaan Jakarta, dan harganya juga sudah ada. Dan sini statusnya aman ya. Selanjutnya kita masuk ke soalnya lagi. Kita masuk ke daftar fitur untuk menambahkan input delivery order yang baru. Berikut adalah data yang perlu: tahun berjalan, sequence number, misalnya DO 2025-001. Untuk data awalnya, sini kita NIM diisi secara manual oleh pengguna, nama diisi secara manual oleh pengguna. Berisi ini paket bahan ajar, gunakan. Setelah memilih paket akan muncul detail isi bahan ajar tersebut. Tanggal kirim isi manual, dan total harga diambil dari data pada array. Selanjutnya kita masuk ke Chrome-nya lagi ya. Sini kita masuk ke data tracking pengiriman. Dan sini kita mengubah DO-nya. DO-nya ini di sini DO 2025-0001. Dan di sini kita ke detail, ada ya nomor DO-nya, penerima di lokasi Tangsel, tiba di Jaksel, dan diteruskan ke kantor tujuan. Selanjutnya kita masukkan NIM. Sini kita masukkan NIM 1 2 3 4 5 6 7 8 sampai 9 ya. Sini masukkan nama Rina, masukkan nama Rina Wulandari. Dan sini kita ubah dulu ekspedisinya, ekspres 1 sampai 2 hari.
dan paketnya paket IPS dasar ya. Dan tanggalnya kita ubah dulu tanggalnya. Sini kita ubah tanggalnya menjadi tanggal 25 ya. Ini kita udah mengubah tanggal. Selanjutnya kita tambahkan DO baru ya. Sudah berhasil ya. Sini kita lihat ya, atas nama Rina Landari, harganya udah ada ya, 120.000. Kita detailnya, ini detail perjalanan, nomor DO nya. Selanjutnya kita masuk ke soalnya lagi. Survei PUJS pada tugas praktek ini yang disarankan adalah sebagai berikut: menampilkan navigasi menu. Kedua, halaman 1 stok bahan ajar, halaman 2 tracking DO, CSS, logika view untuk stok HTML, logika view untuk tracking HTML. Untuk memudahkan teman-teman mahasiswa dalam pengerjaan tugas praktik 2, lampiran file demi data file dan bahan ajar JS yang dilampirkan bersamaan dengan file ini. Selanjutnya kita ke visual code-nya lagi. CSS ke data JS. Ini sudah ya, ada datanya. Sudah beres ya untuk tugas 2. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.